Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan membahas materi data mining tentang data selection dan data transformation. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Susanti sebagai ketua, dan anggota saya yaitu Syafina serta Emily Zapan. Baiklah, yang pertama itu untuk data selection akan dijelaskan oleh Emily Zapane. Kepada Emily Zapane dipersilahkan. Satu, ada data selection. Data selection. Proses ini dilakukan untuk pemilihan himpunan data, menciptakan himpunan data target, atau memfokuskan pada subset variabel di mana penemuan atau discovery akan dilakukan. Pemilihan seleksi data dari sekumpulan data operasional yang perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Dari data hasil seleksi akan digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Metode seleksi pada data mining. Yang pertama ada sampling. Sampling ini yaitu seleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Yang kedua ada denoising, di mana proses menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Yang ketiga ada feature extraction, di mana proses ini membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Studi kasus pada proyek kami, yaitu dari data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data stunting balita yang berasal dari Posyandu Nosari Indah. Kemudian dari data tersebut diseleksi dan akan digunakan untuk diolah dalam memprediksi status gizi balita. Adapun atribut yang akan digunakan dalam penentuan prediksi status gizi balita adalah atribut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan status gizi yang bisa dilihat dari tabel yang ada di sebelahnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu ada data transformation yang akan saya jelaskan. Jadi, data transformation itu adalah merubah skala data ke dalam bentuk lain, sehingga data memiliki distribusi yang diharapkan setiap data dilakukan operasi matematika yang sama pada data aslinya. Berarti kita merubah semua data untuk menjaga perbedaan antara data relatif tetap. Data transformation yaitu tahapan di mana data ditransformasikan dan dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk mining. Teknik dalam melakukan transformasi data, yang pertama ada normalization, yang kedua ada discretization, yang ketiga ada smoothing, yang keempat ada attribute construction, dan yang kelima ada aggregation. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama itu normalization. Jadi normalization merupakan proses pengelompokan atribut ke dalam hubungan yang terstruktur dengan baik dan bebas dari anomali. Normalization ini digunakan untuk mentransformasi sebuah atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil seperti min 1.0 sampai 1.0. Teknik normalization yang pertama ada min-max normalization, yaitu memetakan sebuah value V dari atribut A menjadi V aksen ke dalam range neu min A, neu max A. Rumusnya yaitu V aksen sama dengan V dikurang min A per max A dikurang min A dikali neu max A dikurang neu min A ditambah neu min A. Yang kedua ada teknik Z-score normalization atau disebut juga zero main normalization. Value dari atribut A dinormalisasi berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari atribut A. Sebuah value V dari atribut A dinormalisasi menjadi V aksen. Rumusnya itu dengan mu sama dengan min dan sigma itu merupakan standard deviation. Jadi rumusnya V aksen sama dengan V dikurang mu A per sigma A. Yang ketiga ada teknik normalization by decimal scaling
Jadi teknik ini diperoleh dengan melakukan penggeseran titik desimal dari values sebuah atribut A. Jumlah titik desimal yang digeser tergantung dari nilai absolut maksimum dari atribut A. Rumusnya yaitu V aksen sama dengan V per 10 pangkat J, di mana J adalah integer terkecil sehingga max mutlak V aksen lebih kecil dari 1. Metode yang kedua adalah discretization. Jadi metode ini digunakan untuk mereduksi sekumpulan nilai yang terdapat pada atribut continuous dengan membagi rank dari atribut ke dalam interval. Operasi yang digunakan adalah binning. 3 jenis atributnya, yang pertama ada nominal, yaitu nilai dari set yang tidak berurutan, misalnya warna dan profesi. Yang kedua ada ordinal, yaitu nilai dari set yang diperintahkan, misalnya pangkat militer atau akademik. Dan yang ketiga ada numerik, yaitu bilangan real, misalnya bilangan bulat atau bilangan real. Metode dari data discretization, metode umumnya, semua metode dapat diterapkan secara rekursif. Yang pertama yaitu ada binning, top-down split, unsupervised. Yang kedua ada histogram analisis, top-down split, unsupervised. Yang ketiga ada clustering analysis, unsupervised, top-down split, or bottom-up merge. Yang keempat ada decision tree analysis, supervised, top-down split. Yang kelima ada correlation, misalnya X2 analysis, unsupervised, bottom-up merge. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafina. Kepada Syafina, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang ketiga adalah smoothing, yaitu operasi yang digunakan untuk mengatasi data bersifat noise, nilai yang tidak valid untuk proses mining dengan memperhatikan nilai-nilai tetangga. Metodenya ada 3. Yang pertama ada binning, yaitu dilakukan dengan memeriksa nilai tetangga, yaitu nilai-nilai yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada clustering, yaitu digunakan untuk menyingkirkan outlier keluar jauh-jauh dari cluster dengan data yang memiliki noise. Kemudian ada regression, yaitu memodelkan sebuah variat, yaitu disebut dengan respons variabel sebagai sebuah fungsi linear dari variabel yang lain. Kemudian X itu disebut sebagai predictor variabel dengan persamaan empiris, yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta X. Next. Yang keempat ada atribut construction, yaitu mengkonstruksi atau menambahkan atribut baru untuk meningkatkan ketelitian atau ketetapan proses mining. Yang kelima ada aggregation, yaitu operasi untuk summary atau peringkasan yang digunakan untuk data numerik dengan menggunakan operasi rollup. Selanjutnya ada di kasus dari proyek kami dengan data stunting balita, yaitu pada proses transformasi data atau proses perubahan data ke dalam kategori tertentu yang sesuai untuk proses data mining. Hasil transformasi data bisa dilihat pada tabel berikut. Kami mengategorikan umur menjadi 3, di bawah 16 tahun, umur di antara 17 sampai 32, maksudnya umur di bawah 16 bulan, kemudian umur di antara 17 sampai 32 bulan, dan umur di atas 32 bulan. Untuk berat badan menjadi 3 kategori, di bawah 10 kg, di antara 11 sampai 20 kg, dan di atas 20 kg. Untuk tinggi badan juga ada 3 kategori, tinggi badan di bawah 50 kg, di antara 51 sampai 100 kg, dan di atas 100 kg. Nah, untuk hasil dari kategori kombinasi yang ada pada tabel sebelumnya, dapatkan hasil transformasi data balita yang ditunjukkan seperti pada tabel. Jadi, perbedaan dari data selection-nya terlihat pada umur, berat badan, dan juga tinggi badan yang telah kami kategorikan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami tentang
data selection dan data transformation. Semoga bisa dimengerti. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.